Terasa dingin, hati ini seperti hampa angin. Aku mencari, aku menunggu, namun sunyi ini tak mau berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Langkahku rapuh di jalan berdebu, doa liriku terhenti di pintu. Aku butuh cahayamu kini, beri aku kekuatan meski sepi. Bila tangis tak lagi terjawab, bila harapanku menghilang Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Baik pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen untuk malam hari ini yang akan dibawakan Ibu Dian Nuraini Pungkapadang STH, penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju, dengan tema yang akan dibawakan yaitu memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Untuk itu kami persilahkan. Selamat malam. Kita berjumpa lagi melalui mimbar agama Kristen RRI Pro 1 pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memperoleh hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Saya punya pengalaman dengan seorang pelajar yang pintar, berprestasi. Kalau ditanya tentang mata pelajaran yang disampaikan, dia mampu menjawab dengan benar. Tugas yang diberikan guru bisa dikerjakan dengan baik juga. Dan siswa tersebut berani tampil di depan kelas. Dia juga memiliki beberapa aktivitas di luar sekolah seperti mengikuti les dan perlombaan. Pelajar tersebut memang pelajar yang berprestasi. Tetapi, kalau ada di dalam kelas, dia sering mengganggu temannya. Saat guru menerangkan, dia lebih sering mengajak temannya bercerita. Jadi teman-temannya tidak bisa berkonsentrasi mengikuti pelajaran. Dan jika ditegur guru, dia juga tidak mau mendengar. Dia akan mengulangi perbuatan yang sama. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara punya pengalaman yang sama, bertemu dengan orang yang memiliki prestasi dalam akademis atau pekerjaan, tetapi suka bersikap semaunya, kurang mampu menunjukkan sikap menghargai orang lain? Sikap itulah yang biasa disebut sebagai karakter. Dengan kata lain, bisa juga diartikan sebagai sifat atau perilaku. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pesan firman Tuhan di atas sangat jelas mengatakan memperbaiki kelakuan. Berarti bahwa Tuhan menghendaki umatnya memiliki karakter yang baik. Jadi, salahkah jika kita mengejar prestasi atau keberhasilan dalam pendidikan ataupun pekerjaan? Tentu tidak salah. Tetapi, jangan sampai melupakan hal penting dalam kehidupan manusia, yaitu memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu adalah dasar kita menjalani kehidupan kita. Dasar menjalani kehidupan kita. Memiliki karakter yang baik membawa dampak dalam menjalani kehidupan ini, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk diri sendiri sudah tentu akan memberi manfaat yang baik. Kita bisa memperoleh keberhasilan jika kita memiliki karakter yang baik. Misalnya kedisiplinan, integritas. Kalau untuk kebaikan sendiri, biasanya kita tidak ragu melakukan sesuatu yang baik. Tetapi berdasarkan pengalaman cerita tentang pelajar tadi, yang menarik di sini adalah apakah kita mau menjaga sikap untuk kepentingan orang lain di sekitar kita? Kita juga harus menyadari bahwa karakter yang kita miliki berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Karakter yang kita miliki menentukan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mengapa
cara kita memperlakukan orang lain sangat penting, karena pertama, kita adalah makhluk sosial. Kita hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan orang lain. Apalagi kita tinggal di negara yang menjunjung tinggi tata krama, moral, dan nilai-nilai agama. Kedua, mengapa cara kita memperlakukan orang lain sangat penting? Karena itu adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menjadi hal yang sangat penting untuk memperhatikan sikap kita terhadap orang lain. Tadi firman Tuhan mengatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Berarti di sini Tuhan sampaikan bahwa mengasihi Tuhan sama juga halnya kita mengasihi sesama manusia. Menjadi hal yang sangat penting untuk memperhatikan sikap kita terhadap orang lain. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang hanya menjalankan ibadah tanpa memperhatikan perilaku terhadap sesama. Ibadah yang Tuhan kehendaki tujuannya memperkuat hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kedua hal ini harus berjalan beriringan. Itulah artinya salib. Menggambarkan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Salib itu bentuknya ibarat horizontal dan vertikal. Ya. Hubungan ke Tuhan dan hubungan ke sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama, itulah perintah Tuhan. Akhir-akhir ini, semakin banyak kasus pembulian yang terjadi. Pembulian adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok terhadap orang lain dan dilakukan berulang. Saya pernah bertemu dengan satu pemuda yang dia harus berada di dalam tahanan karena kasus itu, perundungan atau pembulian. Ya, kita umat Tuhan harus peduli dengan permasalahan ini. Pembulian bukan hanya terjadi di negara kita, tetapi ini sudah menjadi masalah internasional. Dampak pembulian ini sangat berbahaya karena menyerang mental korbannya. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya karena menjadi korban pembulian. Ini realita yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita sendiri menjadi pelaku pembulian. Dengan perkataan kita yang kasar,
perbuatan kita yang tidak menghargai orang lain. Karakter kita akan sangat mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Sebagai umat Tuhan, kita harus memperhatikan hal tersebut. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, "Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Tentu kita tidak mau memiliki ibadah yang sia-sia. Rajin berdoa, rajin datang ke gereja, ikut persekutuan, tapi di hadapan Tuhan itu dianggap sia-sia hanya karena kita tidak mengekang lidah, tidak bisa menjaga perkataan kita terhadap orang lain. Kita harus terus mawas diri. Jangan kita merasa sudah menjadi orang yang taat beragama karena rajin beribadah, tetapi kita tidak tahu cara bersikap atau berbicara yang baik terhadap sesama, karena ibadah kita akan sia-sia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jika hidup kita dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tentu ibadah itu akan membawa dampak bagi kehidupan kita. Persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi otomatis akan mengubah kehidupan kita, termasuk karakter. Ibadah kita yang bersungguh-sungguh, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi dalam setiap ibadah persekutuan yang kita lakukan, baik secara pribadi maupun bersama, akan mempengaruhi karakter kita, akan mengubah hidup kita. Yang misalnya dulunya kita pemarah, orang yang cepat tersinggung, pemalu misalnya, tidak percaya diri, selalu menganggap diri kita, menilai diri sendiri itu rendah, tidak layak dikasihi, itu akan berubah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Jadi perlu setiap ibadah itu kita sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar hadir, duduk, mendengar, tapi kita harus membuka hati, membuka pikiran untuk kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita melalui ibadah yang kita ikuti. Penting juga saat teduh secara pribadi, setiap hari. Jadi ibadah itu bukan hanya hari Minggu saja, tetapi setiap hari, Senin sampai Minggu, itu harus ada persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Agar hidup kita memperoleh perubahan. Ada perjumpaan dengan Kristus, pengalaman pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang biasa disebut sebagai kesaksian. Ada orang bersaksi saat sakit disembuhkan, atau ada kejadian-kejadian yang tidak baik diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, pasti kita juga diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, dalam kekristenan kita kenal dengan istilah buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 pasal 22 ayat 23. Firman Tuhan, buah roh dalam Galatia 22 ayat 23 itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9 buah roh yang kita kenal, yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Jadi sangat jelas
bahwa buah roh berbicara tentang karakter. Itu tadi, kalau kita hubungan pribadi kita dengan Tuhan secara pribadi baik, kita akan memiliki 9 buah roh itu. Apa yang ada di dalam Tuhan termanifestasikan dalam hidup kita. Kita akan memiliki kasih, kita akan memiliki sukacita, damai sejahtera, kita akan menjadi orang yang sabar, kita orang yang akan menjadi orang yang murah hati, baik, dan orang yang setia, lemah lembut, dan kita akan memiliki penguasaan diri. Itu tidak mustahil untuk kita miliki. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi, pendengar yang dikasihi Tuhan, alangkah baiknya jika prestasi yang kita miliki disertai juga dengan karakter yang baik. Ini menjadi renungan kita bersama agar dalam mengikut Tuhan, iman kita bertumbuh, kita juga bertumbuh di dalam karakter. Semua berjalan beriringan seperti yang Tuhan inginkan, memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kita, kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin firman Tuhan, Tuhan menyempurnakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Mampukan kami untuk menjadi umat-Mu, untuk memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan, agar hidup kami menjadi berkat untuk orang lain. Berdoa untuk pendengar mimbar agama Kristen pada malam hari ini, baik pelajar, mahasiswa, pekerja, baik itu wira swasta, karyawan yang bekerja dalam pemerintahan, ibu rumah tangga, lansia. Tuhan selalu memberkati dalam menjalani segala aktivitas, memberikan kesehatan, memberkati segala yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah melalui 1 minggu ini, Tuhan sudah menyertai kami, dan saat ini kami memasuki minggu yang baru. Tuhan tolong sertai kami dalam menjalani minggu yang baru ini, agar kami dapat beraktivitas dengan baik dan semua apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk RRI Mamuju. Tuhan memberkati seluruh program yang dijalankan, semakin maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendatangkan berkat bagi seluruh masyarakat Kota Mamuju. Tuhan memberkati pemimpin RRI dan seluruh staf, berikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Kami berdoa untuk Kota Mamuju, berkati Kota Mamuju, berikanlah keamanan dan kedamaian, berkati pemimpin-pemimpin kami di kota ini dari tingkat provinsi, kabupaten, dan seluruh kecamatan sampai ke pelosok desa. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat dalam menjalankan kepemimpinan mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Perlindungan Tuhan selalu ada untuk bangsa kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, memberikan hati yang bijaksana dan roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, agar rakyatnya dapat hidup sejahtera. Tuhan jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya, kami dapat hidup aman dan tentram di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Inilah doa kami dan permohonan kami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pendengar, demikian telah kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen malam hari ini memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan oleh Dian Nurani Pongkapadang STH, penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju. Kita berjumpa di pekan depan. Sampai jumpa. Bertahan pada keadaan, ku tahu akan ada waktu yang tepat. Tuhan kan buka jalan. Tak